Kilometer 97. Sebuah angka yang bagi sebagian orang hanyalah penanda jarak. Tapi bagi para pengemudi yang melintas di tol Cipularang, angka ini adalah peringatan kematian. Pernahkah kalian merasa mengantuk secara tiba-tiba saat melewati ruas jalan ini? Atau mungkin setir mobil kalian terasa berat, seolah ada yang menahannya untuk berbelok ke arah jurang? Di balik aspal mulus yang membelah perbukitan Purwakarta ini, tersimpan ribuan cerita tentang darah yang tumpah, tangisan yang tak terdengar, dan mereka yang marah karena rumahnya diusik manusia. Selamat datang kembali di Jurik Story. Malam ini, kita akan menelusuri jalur tengkorak paling terkenal di Jawa Barat. Bukan untuk membahas kecelakaannya secara teknis, tapi untuk menyapa sisi gelap yang bersemayam di sekitar Gunung Hejo. Pasang sabuk pengaman kalian, perjalanan ini akan sedikit berguncang. Tol Cipularang, sebuah mahakarya infrastruktur yang memangkas waktu Jakarta ke Bandung menjadi sangat singkat. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kenyamanan ini. Pembangunan tol ini konon menembus banyak lokasi keramat yang seharusnya tak boleh dijamah. Salah satunya adalah area di sekitar kilometer 90 hingga 100. Kontur jalan yang naik turun dan meliuk membelah perbukitan Cadas menjadikan area ini sebagai titik lelah bagi pengemudi. Tapi, warga lokal percaya bukan hanya rasa kantuk yang menjadi penyebab kecelakaan di sini. Di KM 96 menuju 97, berdiri sebuah bukit yang tak bisa ditembus oleh alat berat secanggih apapun. Bukit itu bernama Gunung Hejo. Konon, saat pembangunan tol, pihak kontraktor berusaha meratakan bukit ini agar jalan tol bisa lurus. Tapi usaha itu gagal total. Alat berat mendadak mati, operator mengalami kesurupan massal, hingga insiden-insiden ganjil yang meminta tumbal nyawa pekerja. Gunung Hejo dipercaya sebagai petilasan atau tempat persinggahan Prabu Siliwangi. Sebuah tempat sakral yang dipaksa berdampingan dengan bisingnya kendaraan modern. Banyak pengemudi truk maupun mobil pribadi yang mengaku melihat sosok wanita berbaju merah atau putih berdiri diam di bahu jalan KM 97. Wajahnya hancur, menatap kosong ke arah kendaraan yang melaju. Ada juga cerita yang lebih mengerikan. Seorang pengemudi travel pernah bercerita, saat ia menengok ke spion tengah, ia melihat kursi penumpang belakang yang seharusnya kosong, tiba-tiba terisi oleh sosok dengan wajah pucat pasi. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya duduk diam, menemani perjalanan hingga mobil melewati perbatasan Purwakarta, lalu menghilang begitu saja meninggalkan bau anyir darah yang menyengat. Tentu saja, para ahli menyebut fenomena ini sebagai microsleep atau highway hypnosis, kondisi di mana otak kita tertidur sesaat karena pemandangan jalan tol yang monoton. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu di titik yang sama? Kenapa mobil-mobil yang kecelakaan di sini seringkali ditemukan dalam posisi aneh yang tidak masuk akal secara fisika? Apakah benar hanya karena mengantuk? Atau ada tangan tak terlihat yang memutar kemudi mereka secara paksa? Terlepas dari percaya atau tidak, etika di jalan raya tetaplah nomor 1. Jika kalian melewati KM 90-100 di Cipularang, kurangi kecepatan. Bunyikan klakson sebagai tanda permisi.
Dan jika mata kalian menangkap sesuatu di pinggir jalan, jangan pernah menoleh 2 kali. Tetap fokus ke depan. Terima kasih sudah menemaniku di Jurik Story. Hati-hati di jalan. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang duduk di kursi belakang mobil kalian sekarang.